Langit sore Yerusalem tampak berwarna keemasan. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma roti panggang dari rumah-rumah tua di gang sempit kota tua. Di tengah riuh suara pedagang dan langkah para wisatawan, seorang pria berusia 35 tahun berjalan pelan sambil menunduk. Namanya Yusuf ben Elia, meski pada saat itu, namanya masih Yosef, seorang Yahudi kelahiran Israel dari keluarga religius. Sejak kecil, Yosef dibesarkan dalam tradisi yang ketat. Ia hafal doa-doa berbahasa Ibrani, mengerti aturan-aturan Taurat, dan rutin pergi ke sinagoga. Namun, di balik semua ritual itu, ada kekosongan yang menggerogoti hatinya. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua yang Tuhan inginkan dariku? Mengikuti aturan, tapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Rasa hampa itu semakin dalam ketika ia melihat ketidakadilan yang merajalela di sekelilingnya. Ia menyaksikan orang-orang menderita, anak-anak kehilangan orang tua, dan darah tertumpah di tanah yang katanya suci. Baginya, jika Tuhan itu penuh kasih, mengapa dunia tampak begitu kejam? Rasa ingin tahunya mendorong Yosef untuk mencari jawaban. Ia mulai membaca kitab-kitab lain, Injil, bahkan menerjemahkan bagian-bagian Al-Quran ke dalam bahasa yang ia pahami. Awalnya, ia membaca hanya untuk membuktikan bahwa Islam salah. Tapi semakin ia membaca, hatinya mulai bergetar. Ayat-ayat itu terasa berbeda. Ada kedalaman, ada kelembutan, dan ada logika yang tak ia temukan sebelumnya. Ia kemudian mulai berdialog dengan para pemeluk agama lain, pendeta, biksu, bahkan seorang ulama Palestina yang ia temui di sebuah kafe kecil dekat perbatasan. Diskusi mereka berlangsung berjam-jam, membicarakan Tuhan, kehidupan, dan tujuan manusia. Sang ulama tidak pernah memaksanya, hanya menjawab pertanyaannya dengan tenang, sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hakikat penciptaan. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Yosef membuka mushaf terjemahan yang ia pinjam. Pandangannya jatuh pada ayat, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Quran Surat Ali Imran 85. Ayat itu menembus hatinya. Bukan ancaman yang ia rasakan, tapi peringatan lembut yang membuatnya sadar. Ia sedang mencari, dan kini ia mulai menemukan. Yosef memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang berbicara langsung kepada Tuhan, tanpa perantara, tanpa topeng. Dan entah mengapa, di lubuk hatinya, ia tahu, pencariannya baru saja menemukan arah. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Yosef duduk di sudut kamarnya. Di depannya, sebuah mushaf terjemahan Al-Quran terbuka pada surat Al-Fatihah. Jemarinya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena keputusan besar yang akan ia ambil. Ia telah berminggu-minggu bergulat dengan pikirannya. Setiap malam, hatinya semakin condong pada Islam. Ia merasakan kedamaian setiap kali membaca ayat-ayat suci, seakan ada jawaban untuk semua kegelisahannya. Tapi ia tahu, memilih Islam berarti meninggalkan semua yang selama ini ia kenal, keluarga, teman, bahkan identitas yang melekat sejak lahir. Hari itu, ia memberanikan diri pergi menemui ulama Palestina yang dulu sering ia ajak berdiskusi. Di sebuah masjid kecil di pinggir kota, dengan saksi 2 jamaah, Yosef mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat itu mengalir dari bibirnya dengan lantang, dan entah kenapa, seolah seluruh beban hidupnya runtuh seketika. Air mata mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia akhirnya menemukan rumah bagi jiwanya. Sejak hari itu, namanya berubah. Ia tidak lagi Yosef, tapi Yusuf ben Elia. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat kabar keislamannya sampai ke telinga keluarga, badai kemarahan pun meledak. Ayahnya menatapnya seolah ia pengkhianat. Ibunya menangis berhari-hari, tidak mau bicara.
Kakaknya mengusirnya dari rumah, berkata bahwa ia sudah tidak pantas lagi menjadi bagian keluarga. Bukan hanya keluarga, tetangganya pun ikut mencemooh. Bisik-bisik sinis terdengar setiap kali ia lewat. Ada yang meludah di tanah, ada yang sengaja memalingkan muka. Beberapa teman dekatnya memilih memutuskan hubungan sama sekali. Dalam sekejap, dunianya berubah. Dari seorang pria yang dulu dihormati di lingkungannya, ia menjadi sosok yang dipandang rendah. Tapi Yusuf tidak menyesal. Setiap kali rasa sakit itu menghampiri, ia mengingat doanya di malam-malam sunyi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang benar dan beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Kini doa itu telah dijawab. Dan meskipun jalan ini penuh duri, ia yakin inilah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Malam itu, langkah Yusuf meninggalkan kota yang selama ini menjadi rumahnya. Tas punggung lusuh berisi beberapa helai pakaian, mushaf kecil, dan sedikit uang tabungan menjadi satu-satunya bekal. Ia tak punya tujuan pasti, hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat yang membuatnya tercekik. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah desa kecil di perbatasan Gaza. Desa itu sederhana, rumah-rumah batu bercat putih, jalan tanah berdebu, dan ladang zaitun yang terbentang sejauh mata memandang. Penduduknya hidup dari bertani, menggembala kambing, dan berdagang di pasar kecil setiap akhir pekan. Di desa itu, Yusuf disambut dengan tatapan curiga. Mereka mengenalnya sebagai orang luar, dan lebih dari itu, sebagai mantan Yahudi yang kini memeluk Islam. Sebagian menerima, sebagian memilih menjaga jarak. Namun Yusuf tak mempermasalahkan. Ia datang bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membangun kembali hidupnya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas sederhana. Pagi ia membantu para petani membersihkan ladang. Sore ia mengajar anak-anak membaca dan menulis di sebuah bangunan kecil yang mereka sebut sekolah. Meski fasilitas seadanya, Yusuf mengajar dengan sabar, membimbing anak-anak mengenal huruf-huruf Arab dan mengajarkan doa-doa pendek. Di malam hari, ia menyalakan lampu minyak di rumah kecil yang ia sewa, sebuah bangunan tua berdinding batu. Di sanalah ia memperdalam ilmu agama, membaca tafsir, dan menghafal surat-surat Al-Quran. Sesekali ia menulis catatan kecil tentang perjalanannya, berharap suatu hari bisa membagikannya pada orang lain. Kesendirian sering mengetuk hatinya. Ada malam-malam ketika ia duduk di teras, menatap bintang, dan rindu akan suara tawa keluarganya. Namun setiap kali rasa itu datang, ia berbisik dalam hati, "Aku tidak sendiri. Allah bersamaku." Doa menjadi sahabat terdekatnya. Ia memohon kepada Allah agar hatinya diteguhkan, agar imannya tak goyah meski badai cobaan datang. Yusuf tahu, jalan ini panjang. Tapi ia juga tahu, sunyi bukan berarti sepi. Kadang, justru di kesunyian itulah suara kebenaran terdengar paling jelas. Pagi itu, desa kecil di perbatasan Gaza tampak seperti hari-hari biasanya. Matahari baru muncul dari ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah muda. Udara masih sejuk, aroma tanah basah dari ladang zaitun memenuhi hidung. Yusuf berdiri di halaman rumahnya yang mungil, menyapu daun-daun kering yang berguguran di jalan setapak. Ia tersenyum ketika melihat anak-anak berlarian menuju sekolah, membawa buku lusuh dan tas kain di punggung. Namun, di balik pemandangan damai itu, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara gemuruh, seperti guntur yang jauh. Yusuf berhenti sejenak, menajamkan telinga. Itu bukan suara guntur. Suara itu dalam, berat, dan ritmis. Suara artileri berat yang hanya ia dengar di berita atau saat melintas di wilayah militer dulu. Sekitar tengah hari, kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di pasar kecil desa, para pedagang berbicara dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Ada laporan bahwa bentrokan di perbatasan semakin memanas. Tentara dan kelompok bersenjata saling balas serangan. Warga desa di wilayah utara sudah mulai mengungsi ke selatan.
Beberapa pria bergegas membawa keluarga mereka keluar sebelum keadaan memburuk. Di sekolah, Yusuf mencoba menenangkan anak-anak yang mulai gelisah. Beberapa di antara mereka mendengar dari orang tuanya bahwa perang mungkin akan sampai ke desa ini. Ia memutuskan untuk menutup kelas lebih awal hari itu. Sebelum anak-anak pulang, ia berdiri di depan pintu, satu persatu menepuk pundak mereka sambil tersenyum. Pergilah bersama orang tuamu. Tetap di rumah, jangan berkeliaran, ya? Pesannya lembut. Menjelang sore, Yusuf duduk di teras rumahnya. Angin berhembus kencang, membawa butiran debu yang membuat matanya perih. Dari arah utara, suara dentuman semakin jelas, diselingi raungan pesawat tempur yang melintas cepat di langit. Beberapa warga berlari terburu-buru melewati rumahnya, memanggul karung pakaian dan memegang tangan anak-anak mereka. Wajah mereka pucat, mata penuh kecemasan. Seorang pria tua, tetangganya yang bernama Abu Hamid, berhenti sebentar di depan rumah Yusuf. "Yusuf, ikutlah bersama kami. Kita akan pergi ke kota, lebih aman di sana," katanya dengan nafas terengah-engah. Yusuf menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Pergilah, Abu Hamid. Aku akan tinggal di sini." Pria tua itu memandangnya tak percaya. "Kau gila? Kalau serangan sampai ke sini, kau bisa mati." Yusuf menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Jika itu kehendak Allah, aku tak bisa lari. Aku percaya Dia akan menjagaku." Abu Hamid hanya menggeleng, lalu kembali berlari menyusul keluarganya. Menjelang malam, suara dentuman semakin dekat. Rumah-rumah bergetar setiap kali ledakan terjadi. Lampu-lampu padam, listrik terputus. Desa kini hanya diterangi cahaya bulan dan lampu minyak dari beberapa rumah yang masih berpenghuni. Yusuf menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di sajadahnya. Suaranya bergetar ketika membaca doa perlindungan. Ia mengulang-ulang ayat kursi, seolah memagari rumahnya dengan bacaan itu. Malam itu, tidur nyaris mustahil. Di luar, suara tembakan senapan dan ledakan terus terdengar. Sesekali, tanah bergetar seperti gempa kecil. Yusuf memeluk musyafnya erat-erat, duduk di sudut ruangan sambil berzikir. Dalam kegelapan, hanya suara desah nafasnya yang terdengar di antara dentuman. Pagi berikutnya, desa itu tampak muram. Banyak rumah kosong ditinggal penghuninya. Jalanan sepi, hanya beberapa ekor anjing liar yang berkeliaran mencari makan. Yusuf keluar sebentar untuk mengambil air di sumur umum. Di sana ia bertemu seorang ibu muda yang menangis sambil menggendong bayinya. "Mereka membunuh suamiku," katanya lirih. Matanya kosong, seperti kehilangan semua tenaga untuk menangis. Yusuf memegang bahunya dengan lembut. "Bersabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar." Sore harinya, suara pesawat tak berawak terdengar berputar-putar di langit. Warga yang tersisa di desa memilih berdiam di rumah. Yusuf menatap ke langit, lalu kembali masuk. Ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Malam itu, serangan dimulai. Suara ledakan terdengar begitu dekat, membuat kaca jendela rumahnya bergetar keras. Asap hitam mulai terlihat di ujung desa, diikuti teriakan orang-orang. Yusuf berlari ke pintu, ingin melihat apa yang terjadi, tapi ia menahan diri. Ia tahu keluar rumah saat itu sama saja mencari maut. Ia kembali ke ruang tengah, menyalakan lampu minyak, dan berdiri di atas sajadah. "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Lindungi hamba MU ini, lindungi mereka yang tak bersalah, dan jangan biarkan hati kami gentar," bisiknya. Serangan berlangsung berjam-jam. Sesekali, ledakan terasa begitu dekat hingga Yusuf merasa napasnya tersedak. Namun ia tetap teguh, menolak meninggalkan rumah. Ia yakin, jika Allah berkehendak, bahkan di tengah hujan bom sekalipun, nyawanya akan tetap terjaga. Menjelang fajar, suara serangan mereda. Yusuf keluar rumah perlahan. Udara pagi dipenuhi bau mesiu dan debu.
Pemandangan di depannya membuat hatinya tercekat. Beberapa rumah rata dengan tanah, jalanan retak, pohon-pohon tumbang. Asap masih mengepul dari reruntuhan. Di ujung jalan, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri sendirian, memeluk boneka kain yang kotor. Wajahnya penuh debu. Matanya menatap kosong ke arah rumah yang sudah tak berbentuk. Yusuf segera mendekat, memeluk anak itu, dan membawanya masuk. "Kau akan aman di sini," ujarnya pelan. Hari itu, Yusuf mulai menyadari bahwa pilihannya untuk bertahan bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tersisa. Ia menyiapkan air dan roti untuk beberapa warga yang kembali dari tempat persembunyian mereka. Di rumah kecilnya, orang-orang itu duduk diam, mencoba menenangkan diri, sementara di luar, dunia mereka telah berubah. Badai baru saja dimulai. Yusuf tahu, hari-hari berikutnya tak akan lebih mudah. Tapi ia juga tahu, imannya telah membawanya ke titik ini, dan hanya iman pula yang akan membuatnya tetap berdiri. Malam turun perlahan di desa kecil itu, namun bukan kegelapan biasa yang menyelimutinya. Di langit, asap pekat dari bangunan yang terbakar bercampur dengan awan gelap, menutupi sinar bintang. Angin malam membawa aroma debu dan mesiu yang menusuk hidung. Suara-suara aneh datang dari kejauhan, raungan pesawat tak berawak, dentuman artileri yang sesekali memecah keheningan, dan lolongan anjing liar yang terdengar memilukan. Yusuf duduk di teras rumahnya, menatap jalan yang sepi. Hanya lampu minyak di sudut ruangan yang memberi cahaya temaram. Di dalam rumahnya, beberapa warga yang tersisa beristirahat seadanya. Anak-anak tidur di lantai, meringkuk dalam selimut tipis, sementara orang tua mereka duduk bersandar pada dinding, terpejam namun tak benar-benar tidur. Rasa takut membuat mata sulit terpejam lama-lama. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Yusuf tahu ia tak akan bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena ia memilih untuk berjaga. Setelah memastikan semua orang di rumahnya cukup aman dan kenyang, ia mengambil wudhu dengan air yang tersisa di ember. Airnya dingin, membuat kulitnya menggigil, tapi justru itu yang membuat pikirannya terasa jernih. Ia berdiri di atas sajadah, menghadap kiblat. Dalam remang cahaya lampu minyak, bayangannya memanjang di dinding batu. Ia mulai dengan sholat tahajud. Suaranya rendah, tapi setiap huruf ayat yang ia baca keluar dengan penuh perasaan. Di tengah dentuman yang sesekali mengguncang tanah, suara tilawahnya terdengar begitu menenangkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung. Doa itu ia ulang-ulang, seolah menjadi benteng tak terlihat yang melindungi rumahnya. Di rakaat terakhir, ia bersujud lebih lama dari biasanya. Keningnya menempel pada sajadah, matanya terpejam, dan ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya kekuatan selain yang Engkau beri. Lindungilah rumah ini, lindungilah mereka yang ada di dalamnya, dan lindungilah setiap jiwa yang mencari perlindungan kepada MU." Air mata jatuh di atas sajadahnya. Bukan air mata putus asa, melainkan rasa pasrah total pada Sang Pencipta. Yusuf tidak meminta perang berhenti. Ia tahu itu di luar kendalinya, tapi ia memohon agar hatinya tidak diguncang oleh ketakutan. Setelah sholat, Yusuf duduk bersila sambil berzikir. Jemarinya memutar butiran tasbih kayu yang sudah mengilap karena sering digunakan. Setiap butir yang lewat di tangannya diiringi lantunan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di sela-sela zikir, ia membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang kali. Udara di dalam rumah terasa hangat meski di luar angin berembus dingin. Di sudut ruangan, seorang anak laki-laki kecil bangun karena mimpi buruk. Ia menangis pelan, berusaha tidak membangunkan orang lain. Yusuf meletakkan tasbihnya, mendekati anak itu, dan mengusap rambutnya yang berdebu. "Tenang, nak. Tidak apa-apa," ucapnya lembut. "Aku takut, Om Yusuf.
Suara bomnya besar sekali, jawab anak itu dengan suara bergetar. Yusuf tersenyum, lalu memeluknya. Kau tahu, Allah lebih besar dari semua bom di dunia ini. Kalau kita bersamanya, tak ada yang bisa menyentuh kita tanpa izinnya. Anak itu mengangguk perlahan, lalu tertidur lagi di pangkuan Yusuf. Menjelang tengah malam, dentuman semakin jarang terdengar. Yusuf kembali ke sajadahnya. Ia membaca Al-Quran pelan-pelan, merenungi setiap ayat. Ayat-ayat tentang kesabaran, ujian, dan janji Allah untuk orang-orang beriman terasa begitu dekat dengan kenyataan yang ia hadapi. Ketika ia membaca, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran 139. Hatinya terasa hangat. Ayat itu seperti bisikan langsung dari Allah, menenangkan kegelisahan yang berusaha menyusup ke dalam dadanya. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Yusuf bangkit, membuka pintu, dan mendapati seorang pria muda berdiri di ambang. Wajahnya pucat, napasnya terengah. "Bolehkah aku masuk? Rumahku hancur. Aku tak punya tempat," ucapnya terbata-bata. "Masuklah," jawab Yusuf singkat, lalu memberinya air minum dan selimut. Tak banyak kata yang terucap setelah itu. Di malam-malam seperti ini, keheningan lebih berarti daripada percakapan. Sekitar pukul 3 dini hari, Yusuf kembali berdiri untuk sholat. Lampu minyak hampir padam, tapi ia tak peduli. Di luar, langit mulai menampakkan cahaya samar fajar yang akan datang. Yusuf merasakan ketenangan aneh, seolah di balik segala ancaman, ada perlindungan yang melingkupinya. Sholat witir menjadi penutup ibadah malamnya. Di akhir doa, ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon ampunan dan rahmat. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama MU. Dan jika Engkau menghendaki aku mati malam ini, matikanlah aku dalam keadaan ridha kepada MU." Ia menurunkan tangan perlahan, lalu duduk memandangi lampu minyak yang akhirnya padam. Rumah itu kini gelap total, tapi bagi Yusuf, malam itu penuh cahaya. Cahaya yang tak terlihat oleh mata, namun terasa hangat di dalam hati. Pagi pun datang. Yusuf keluar rumah, menghirup udara yang masih bercampur bau asap. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi hatinya ringan. Meski perang belum berakhir, malam itu membuktikan satu hal, tidak ada yang bisa merampas ketenangan hati seseorang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhannya. Dan sejak malam itu, ia bertekad, setiap malam, selama ia masih diberi nafas, ia akan terus berjaga, berdoa, dan menjadi benteng doa bagi siapapun yang mencari perlindungan di rumahnya. Pagi itu, langit di atas desa tampak labu, seperti memberi isyarat akan turunnya bencana. Awan tebal bergulung perlahan, menutupi matahari. Angin yang bertiup membawa debu dari puing-puing bangunan yang sudah hancur, akibat serangan beberapa hari terakhir. Yusuf berdiri di depan rumahnya, memandang jalanan yang semakin sepi. Banyak rumah sudah tak lagi berpenghuni. Hanya tersisa segelintir orang yang memilih bertahan, entah karena tidak punya tempat lain, atau karena tekad yang sama sepertinya. Sejak fajar, suara pesawat tempur terdengar bergantian di langit. Kadang mendekat, kadang menjauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Yusuf sudah belajar mengenali bunyinya, dengung berat yang diikuti siulan tajam sebelum ledakan besar. Sekitar tengah hari, ia sedang menyiapkan roti untuk beberapa anak yang tinggal bersamanya ketika tiba-tiba suara itu datang lebih dekat dari biasanya. Getaran halus merambat dari tanah ke dinding rumah. Orang-orang di dalam rumahnya mulai panik. "Om Yusuf, mereka menyerang lagi," tanya seorang anak perempuan dengan mata membelalak. Yusuf menunduk, mengelus kepalanya. "Duduklah di pojok, dekat tembok. Jangan bergerak." Belum sempat ia menenangkan semua orang, ledakan pertama mengguncang desa. Suaranya memekakan telinga, membuat kaca jendela berderak keras.
Tanah bergetar seperti sedang dilanda gempa. Disusul ledakan kedua, lalu ketiga, semakin dekat. Yusuf memeluk musyafnya, duduk di dekat pintu, dan mulai membaca doa dengan suara rendah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dentuman demi dentuman terus terdengar. Dari celah jendela, ia bisa melihat kilatan api menyala di kejauhan, diikuti gumpalan asap hitam yang menjulang tinggi. Teriakan orang-orang bercampur dengan raungan mesin perang, menciptakan suasana yang sulit dibayangkan bagi siapapun yang tak mengalaminya. Lalu, suara siulan panjang datang, pertanda proyektil besar meluncur cepat. Yusuf menunduk, menutup telinga anak-anak yang menangis. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Ia merasa dadanya dihantam gelombang panas, namun anehnya, tidak ada yang runtuh di sekitarnya. Dinding rumahnya hanya bergetar, lalu kembali tenang. Di luar, suara kepingan logam berjatuhan di tanah. Yusuf tetap duduk, membaca ayat kursi berulang kali. Beberapa menit kemudian, ledakan mulai berkurang. Serangan mereda seperti badai yang tiba-tiba menghilang setelah memporak-porandakan segalanya. Ketika semua mulai tenang, Yusuf bangkit perlahan. Ia membuka pintu rumahnya dan tertegun. Pemandangan di luar membuat napasnya tercekat. Desa itu hampir rata dengan tanah. Rumah-rumah di sekitarnya hancur menjadi puing. Jalan-jalan terbelah oleh lubang besar bekas ledakan. Pohon-pohon zaitun tercabut dari akar, terbakar hangus. Udara penuh debu, membuat mata perih dan tenggorokan kering. Namun, di tengah semua kehancuran itu, rumah Yusuf berdiri tegak. Atapnya utuh, dindingnya tidak retak sedikit pun. Bahkan pintu dan jendelanya masih menempel seperti sebelum serangan. Beberapa warga yang selamat berdiri memandang rumah itu dari kejauhan. Wajah mereka campuran antara tak percaya dan kagum. Bagaimana mungkin? Bisik seorang pria sambil menunjuk rumah Yusuf. Ledakan itu jatuh sangat dekat. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Tambah yang lain. Yusuf hanya menunduk. Ia tahu, bukan karena rumahnya kuat atau ia beruntung. Semua ini adalah kehendak Allah, perlindungan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Warga yang masih hidup mulai mendekat. Mereka meminta izin untuk masuk dan beristirahat. Ada yang terluka, ada yang kehilangan keluarga, ada pula yang hanya diam memandangi lantai. Syok tak bisa berkata-kata. Yusuf menampung mereka semua tanpa bertanya. Ia menyiapkan air dan sisa roti, membagikannya satu persatu. Sore itu, seorang pria muda yang tadinya memandang Yusuf dari jauh, akhirnya memberanikan diri mendekat. Yusuf, aku melihat dari bukit saat serangan tadi. Aku bersumpah, aku melihat peluru artileri jatuh tepat di dekat rumahmu, tapi tidak meledak. Bagaimana itu bisa terjadi? Yusuf terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kalau Allah tidak mengizinkan sesuatu terjadi, maka tak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa membuatnya terjadi. Pria itu menatapnya lama, seolah mencari tanda-tanda bahwa Yusuf hanya berbohong atau menghibur diri. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang tak biasa, ketenangan yang membuatnya berpikir. Malamnya, rumah Yusuf menjadi satu-satunya bangunan yang terang di desa. Lampu minyak menyala di setiap sudut ruangan, menerangi wajah-wajah lelah yang mencoba tidur di lantai. Di luar, udara masih dipenuhi bau asap dan debu. Sesekali, terdengar runtuhan bangunan yang tak kuat menahan kerusakan. Yusuf duduk di sudut rumah, memandangi orang-orang yang tertidur. Di hatinya, ia hanya bisa mengucap syukur. Ia tahu, peristiwa ini akan menjadi pembicaraan di desa, dan mungkin menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pagi berikutnya, matahari muncul perlahan dari balik asap tipis. Cahaya keemasan menerpa puing-puing desa, membuat semuanya terlihat seperti lukisan yang indah sekaligus memilukan. Beberapa warga yang selamat mulai berkumpul di halaman rumah Yusuf. Ada yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang hanya ingin merasakan sedikit ketenangan berada di dekatnya.
Seorang wanita tua mendekat sambil memegang tasbih. Anak muda, aku sudah tinggal di sini sejak kecil. Belum pernah aku melihat hal seperti ini. Rumahmu berdiri di tengah kehancuran, seolah dilindungi tembok tak kasat mata. Katakan padaku, apa rahasianya? Yusuf tersenyum lembut. Tidak ada rahasia, Ibu. Hanya doa. Setiap malam, aku meminta kepada Allah agar Dia menjaga rumah ini dan orang-orang di dalamnya. Mungkin, inilah jawabannya. Wanita itu menatapnya lama, lalu air mata mengalir di pipinya. Kalau begitu, ajari aku cara berdoa seperti itu. Yusuf mengangguk. Ia tahu, dari sinilah segalanya akan mulai berubah. Pagi itu, udara Gaza masih menyisakan aroma debu dan asap mesiu. Matahari yang biasanya hangat kini tampak pucat. Sinarnya terhalang sisa-sisa asap yang melayang di udara. Yusuf berdiri di depan rumahnya yang masih berdiri tegak di antara puing-puing rumah tetangga. Kaki-kakinya menapak tanah yang dipenuhi serpihan kaca, kayu, dan batu bata. Dari kejauhan, ia melihat beberapa warga mendekat. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan heran. Yusuf, panggil seorang pria tua dengan suara lirih, hampir seperti ragu. Yusuf menoleh. Assalamualaikum, Paman Harun, sapanya pelan. Pria itu mengangguk gugup. Waalaikumsalam, rumahmu, kenapa bisa? Mereka berdiri di tengah reruntuhan, di mana semua orang tahu, tidak ada yang seharusnya selamat dari serangan semalam. Rumah Yusuf adalah satu-satunya bangunan yang utuh, seakan dilindungi dinding tak terlihat. Warga yang tadinya menjauh, bahkan memandangnya dengan curiga karena keyakinannya, kini justru mendekat. Rasa penasaran mengalahkan jarak yang selama ini mereka buat. Yusuf tidak menyombongkan diri. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Semua ini kehendak Allah. Bukan karena aku, bukan karena rumah ini kuat, tapi karena Dia yang melindungi." 1. Perubahan sikap warga. Keesokan harinya, semakin banyak orang datang. Ada yang ingin melihat langsung, ada yang hanya berdiri di kejauhan memperhatikan. Beberapa perempuan yang dahulu menghindar kini menghampiri Yusuf dengan wajah ragu. "Apa yang kau lakukan semalam, Yusuf? Kenapa rumahmu bisa selamat?" tanya seorang wanita muda yang membawa anak kecil di gendongannya. Yusuf menatap bayi itu, lalu menjawab, "Aku hanya berdoa. Setiap malam aku berdoa, bukan untuk keselamatan diriku saja, tapi juga untuk semua yang tinggal di desa ini. Aku memohon perlindungan dari Allah." Wanita itu terdiam, matanya mulai basah. Aku tak pernah lagi berdoa sejak suamiku meninggal. Rasanya Allah meninggalkanku." Yusuf tersenyum penuh empati. "Tidak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering menjauh tanpa sadar. Kalau mau, malam ini kau bisa ikut sholat bersama di rumahku." 2. Majelis kecil di tengah puing. Malam itu, beberapa warga datang ke rumah Yusuf. Ada yang duduk di lantai ruang tamu, ada yang di halaman. Mereka tak membawa kitab atau perlengkapan ibadah lengkap, hanya hati yang penuh rasa ingin tahu. Yusuf memulai dengan bacaan Al-Fatihah, lalu menjelaskan maknanya perlahan. Kata demi kata ia jelaskan, bukan sekadar terjemahan, tapi juga pesan yang terkandung di dalamnya. Rahmat, kasih sayang, dan bimbingan Allah. Seorang pemuda yang dulu paling keras mencemoohnya, Said, mengangkat tangan. "Yusuf, apakah Allah juga mau menerima doa orang yang selama ini membencinya?" Yusuf tersenyum lembut. "Said, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat selalu terbuka sampai ajal menjemput. Dia menunggu kita kembali, bahkan lebih cepat dari seorang ibu yang menunggu anaknya pulang." Kata-kata itu membuat suasana hening. Sebagian menunduk, sebagian menyeka air mata. Bagi mereka, hidup di bawah konflik membuat hati keras tanpa sadar. Namun Yusuf mengajarkan kelembutan yang jarang mereka dengar. 3. Kabar yang menyebar. Hari demi hari,
majelis di rumah Yusuf makin ramai. Anak-anak datang lebih awal, duduk di lantai sambil membawa lembaran kertas untuk belajar huruf-huruf hijayah. Para ibu menyiapkan teh panas dan roti sederhana. Bahkan para pria yang biasanya sibuk membetulkan rumah mereka yang hancur, menyempatkan diri datang setiap malam untuk mendengar kisah para nabi dan doa-doa perlindungan. Berita tentang rumah yang selamat menyebar ke desa tetangga. Ada yang berjalan kaki berjam-jam hanya untuk melihat dan mendengar langsung dari Yusuf. Seorang pria dari desa seberang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak mendengar ceritamu, hatiku merasa tenang. Aku ingin belajar sholat lagi." Yusuf menyambut semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ia hanyalah perantara. Semua ini adalah karya Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang. 4. Ujian kesabaran. Namun, tidak semua menyukai perubahan ini. Ada segelintir orang yang masih menganggap Yusuf berlebihan, bahkan menuduhnya memanfaatkan tragedi untuk memperluas pengaruh. Mereka berbisik-bisik di pasar, menyebar kabar miring. Suatu sore, Said, yang kini menjadi murid setia, menghampiri Yusuf dengan wajah gusar. "Kenapa kau tidak melawan tuduhan mereka? Kau bisa saja membuktikan bahwa semua ini murni kehendak Allah." Yusuf menggeleng. "Biarkan saja. Kita tidak perlu membuktikan sesuatu dengan marah. Waktu dan perbuatan akan membuktikan sendiri. Kalau aku sibuk membalas, aku akan kehilangan fokus untuk mengajar dan mengajak orang pada kebaikan." Jawaban itu membuat Said terdiam lama. Di hatinya, ia kagum pada keteguhan Yusuf. 5. Perubahan nyata. Musim dingin tiba. Malam-malam semakin dingin, tapi rumah Yusuf selalu terasa hangat, bukan karena perapian, tapi karena suasana yang penuh doa dan zikir. Beberapa warga mulai rutin sholat berjamaah. Anak-anak yang dulu bermain tanpa arah kini hafal doa-doa pendek. Bahkan Paman Harun, yang dulu skeptis, kini sering terlihat duduk di sudut rumah Yusuf, memandangi mushaf dengan mata berkaca-kaca. Suatu malam ia berbisik, "Yusuf, aku sudah tua. Aku ingin mengakhiri hidup dengan hati yang bersih. Ajarkan aku doa taubat." Bagi Yusuf, momen seperti itu lebih berharga dari apapun. Ia tahu, hidayah adalah milik Allah, dan tugasnya hanyalah mengetuk hati orang-orang di sekitarnya. 6. Menjadi saksi hidup. Suatu hari, wartawan asing yang meliput kondisi Gaza datang ke desa itu. Mereka mendengar tentang rumah yang ajaib, dan ingin memotret. Yusuf menolak dengan halus. Ia tidak ingin rumahnya dijadikan sensasi. "Kalau kalian mau, potretlah wajah-wajah anak-anak yang belajar di sini. Itu lebih penting daripada rumah ini," katanya tegas. Beberapa foto anak-anak tersenyum sambil memegang mushaf kemudian beredar di media. Meski tak ada nama Yusuf disebut, orang-orang yang mengenalnya tahu siapa yang ada di balik senyum anak-anak itu. Hidayah yang menyebar ini bukan hanya menguatkan iman warga, tapi juga menjadi pengingat bahwa di tengah perang dan kehancuran, masih ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Pagi itu, mentari Gaza terbit dengan sinar yang lembut. Angin membawa aroma laut yang samar-samar bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Yusuf ben Elia berdiri di halaman rumahnya, memegang sapu tua dengan gagang kayu yang sudah mulai retak. Ia menyapu dedaunan kering yang terbawa angin malam, sambil sesekali menatap langit, mengucap syukur bahwa hari ini, setidaknya, tidak terdengar dentuman meriam atau suara pesawat tempur di atas kepala. Rumahnya masih berdiri kokoh di tengah puing-puing desa. Dindingnya tidak retak, atapnya tidak bocor, bahkan jendela-jendelanya masih utuh. Seolah badai perang yang meratakan seisi desa sengaja menghindari rumah ini. Warga yang selamat masih sering datang, sebagian untuk belajar agama, sebagian lagi sekadar duduk dan berbincang, mencoba mengembalikan secuil rasa normal di tengah kehancuran. Saat Yusuf sedang menyapu dekat teras, ujung sapu tersangkut pada sesuatu di antara celah lantai yang terbuat dari papan kayu tua. Ia berhenti,
menunduk, dan melihat ada kilauan logam di bawahnya. Rasa penasaran membuatnya jongkok dan mencoba mengorek sedikit dengan jemari. Papan itu terangkat sedikit, memperlihatkan sebuah benda berbentuk silinder, dingin, dan keras. Warnanya kusam, namun masih memantulkan sedikit cahaya matahari. Ketika disadarinya apa yang ia lihat, napas Yusuf tercekat. Itu peluru artileri. Benda itu cukup besar, panjangnya sekitar 20 cm, dengan ujung meruncing. Ia tahu peluru semacam ini seharusnya meledak dengan daya hancur yang mampu meratakan seluruh rumah. Namun benda itu hanya diam. Yusuf segera menutupinya kembali dengan papan lantai. Ia tidak ingin menyentuhnya lebih lama. Hatinya berdebar. Bagaimana mungkin peluru itu ada di bawah rumahnya? Dan bagaimana mungkin selama serangan besar tempo hari, peluru ini tidak meledak, padahal jaraknya hanya beberapa sentimeter dari tempat ia biasa sujud dalam sholat malamnya? Sore itu, ia memutuskan melapor pada pihak yang berwenang. Beberapa anggota militer yang bertugas di daerah tersebut datang, lengkap dengan perlengkapan pelindung. Mereka membongkar lantai rumah Yusuf dengan hati-hati, lalu mengangkat peluru itu. Salah satu teknisi yang memeriksanya menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya tidak menyembunyikan rasa heran. "Ini mustahil," katanya sambil memandang Yusuf. "Peluru ini dalam kondisi aktif. Pemicu ledaknya tidak rusak. Secara teori, begitu menghantam tanah, peluru ini seharusnya meledak. Tapi entah mengapa, ia tidak pernah meledak." Teknisi lain menambahkan, jika ini meledak saat serangan kemarin, rumah ini akan rata dengan tanah. Tidak akan ada satu bagian pun yang tersisa, apalagi penghuninya. Warga desa yang mendengar kabar ini segera berdatangan. Mereka berdiri mengelilingi halaman rumah Yusuf, menyaksikan peluru itu diletakkan di atas kain tebal. Mata mereka penuh keterkejutan, sebagian bahkan menutup mulut dengan tangan. Peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan, dan semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa rumah ini memang mendapat perlindungan khusus dari Allah. Salah seorang tetua desa, yang dulunya sempat mencemooh Yusuf, mendekat sambil menundukkan kepala. "Yusuf, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku yakin sekarang, Allah memang menjagamu, dan aku ingin belajar dari apa yang engkau imani." Yusuf hanya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. "Bukan aku yang istimewa," ujarnya pelan. "Hanya Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Dia ingin menunjukkan pada kita semua bahwa kuasanya melampaui logika dan perhitungan manusia." Hari itu menjadi titik balik yang lebih besar lagi. Keajaiban rumah yang selamat dari kehancuran sudah cukup mengguncang hati warga. Tapi penemuan peluru yang tidak meledak ini membuat mereka benar-benar tersentuh. Semakin banyak orang datang untuk belajar, bukan hanya tentang Islam, tapi juga tentang ketenangan hati, tentang doa, tentang bagaimana mempercayai Allah sepenuhnya meski keadaan tampak tanpa harapan. Malamnya, setelah semua orang pulang, Yusuf duduk sendirian di ruang tamunya. Ia menatap tempat ia biasa bersujud, tepat di atas tanah yang pernah menyembunyikan peluru itu. Hatinya bergetar, menyadari betapa tipis batas antara hidup dan mati, dan betapa Allah berkuasa untuk menahan sesuatu yang mustahil. Dengan sujud panjang, ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, Engkau telah menahan kematian yang sudah begitu dekat. Jadikan sisa hidupku bermanfaat, sebagai cahaya bagi yang mencari MU." Di luar, bulan menggantung tenang di langit Gaza. Dan di dalam rumah itu, Yusuf merasa damai, menyadari bahwa setiap tarikan napasnya adalah anugerah, dan setiap detik hidupnya, kini, hanyalah untuk Allah semata.